pula tuh macam perempuan. Pantang senggol sikit dah merajuk, nggak ke markas, nggak ke alko. Nah itu pak efek yang 40-an tiap tahun. Ntar lagi udahlah, halangan pula ada kan. Taskil 4 bulan, aduh aku ada halangan kan. Cobalah taskil jauh lah, ada halangan. Jadi perempuan udah. Memang bentuknya laki-laki, tapi udah banyak kali halangannya. Laki-laki itu pak nggak ada halangannya. Rijalun la tulhihim, rijal pak yang kuat tuh rijal. Gak terkesan dengan harta dunia ini pak. Allah bilang Quran, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai' an zikrillah. Gak terkesan. Jadi kan 40 hari itu lah. Pak ya. Masya Allah. Maka ada untuk jur khudama ini pak 4 bulan di stop. Orang tua kita minta 4 bulan. Sedia insya Allah pak ya. Biar jadi laki-laki pak. Pak ya. Masya Allah. Masih 40 hari. 40 hari itu pun kadang halangan pula tuh. Udah 40 hari banyak pula halangannya. Ya Allah. Untung gak keluar darahnya pak ya. Masih cakapnya aja halangan. Dan pakai cadar pula nanti dah. Maka orang tua kita minta, karena masjid beberapa amal belum bisa mengeluarkan 4 bulan, maka digabunglah beberapa masjid. Kerjasama pak, itulah namanya KBM. Kerjasama beberapa masjid. Targetnya apa pak? Untuk menghidupkan amal dan mengeluarkan jamaah. Untuk menjadikan pak benar meriah ini seperti Madinatul Munawwarah. Ya pak ya? Lebih aman ini pak, benar meriah daripada Yastrib. Ini nggak ada peperangan, nggak ada penyakit, COVID aja ini 3 tahun. Di di karantina 1 bulan lebih. Habis dah. Madinah puluhan tahun Pak Yastrib itu bergaduh, berantem, berperang, penyakit. Ya Pak ya, kerusuhan. Tapi telah datang Nabi Pak, bawa 2 perkara saja. Nabi hidupkan masjid dengan amal, hantar jamaah, maka Yastrib berubah menjadi Madinatul Munawwarah. Ya Pak ya, di istimewa ini Pak masyarakat kita, orang tua kita minta. Ya Pak ya, orang tua kita berkeinginan Pak, ini keadaan ini berubah. Udah capek Pak kita keluarkan jamaah ribuan tapi tidak ada apa-apa, maka kami malah jeplak. Ya Pak ya, saya tim data Pak dari dulu Pak, dari kecil Lajang sampai sekarang. Itu belum pernah Sumatera Utara makomnya 250 sampai sekarang nih. Pada jemaah ribuan dah keluar. Karena Pak kita kutip-kutip orang keluarkan, kutip-kutip keluarkan. Lepas itu buat jola pun nggak berani, apapun tak bisa. Apa kata orang Sri Lanka dan Ta'ala? Saya heran dengan orang Medan nih, orang Indonesia nih lah kata. Asal mau keluar, jual ini, jual itu, jual sawah, jual lembu, jual kereta, jual ini. Kami di sana nggak pernah macam itu katanya. Dia bilang sama Ustaz Ahmad, terjemah dari Binjai Pak. Ustaz Ahmad aku jual dibayar, dia bilang. Orang Sri Lanka tuh heran dengan kita nih, jos sekali gitu. Mau keluar jual ini. Pak ya, kami nggak ada kayak gitu. Apa kata Ustaz Ahmad? Iya jelas lah Sri Lanka kayak gitu. Karena kalian ini keluar dengan makomi yang betul. Kami ini keluar makomi usaha, paksa korban ditambah, jual ini. Habis jual udahlah, habis nggak keluar lagi. Ya Pak ya, maka ada entahlah orang tua kita minta Pak nih sekali ini Pak. Ya Pak ya, bagaimana kita keluar Pak dengan makomi yang betul. Sejak insya Allah Pak ya. Maka Bapak sekalian ta'ala, maka dibuatlah KBM. Kerjasama beberapa masjid untuk apa? Menghidupkan amal dan mengeluarkan jamaah untuk menjadikannya benar meriah seperti Madinatul Munawwarah. Ya Pak ya, masjid hidup dengan amal, jamaah pun dihantar ke seluruh. Ya Pak ya, jangan kopinya aja ke sedunia. Ya Pak ya, Masya Allah. Maka Bapak sekalian ta'ala, maka dibentuk KBM. KBM ini Pak diperhatikan, kata Pak Ali Pak. Saya alhamdulillah Pak, kemana Pak Ali sapar KBM saya selalu ikut. Sejak awal KBM dicetuskan pun kita sudah duduk di situ. Maka sampai ke Papua lagi kita Pak, kemarin ke Ambon lagi, Sorong, mana lagi ke, pokoknya kita duduk, kita bukan nggak duduk.
Kadang-kadang orang kita untuk akan muzakarah, ada yang di kamar duduk sana duduk sini. Nanti sampaikan bingung apa mau disampaikan. Ya Pak ya. Jadi Bapak Sekalian Ta'ala, dua perkara diperhatikan dalam KBM ini kata beliau. Ya Pak ya. Karena kalau nggak diperhatikan dulu nih Pak, ini sekarang lagi banyak masalah KBM. Karena dua perkara diperhatikan. Termasuk tempat saya kemarin saya evaluasi lagi, masih bersalah. Sehingga keanehan terjadi. Amir saya pun heran, kenapa kok bisa seperti ini? Masya Allah, jemaah 3 hari Pak, 500 jemaah, 5 amalnya 250. Seharusnya berapa 5 amal sebagai itulah jemaah 3 hari, 5 amal tambah KBM, itulah jemaah 3 hari. Allah, maka diperhatikan dua perkara nih Pak. Yang pertama untuk menggabungkan mahala ini, ya Pak ya, diperhatikan dua perkara. Satukan, pertama komposisi amal. Ya Pak ya, amal induk, KBM induk itu Pak, minimal dia ada 3 amal. Ya Pak ya, 3 amal dia minimal. Bisa 4 amal, bisa 5 amal sakratul maut. Ada 5 amal dia, tapi sakratul maut. Kadang keluar, kadang enggak, kadang pokoknya gitulah. Itu boleh dipasangkan. Ya Pak ya. Jadi 3 amal, nggak bisa 1 amal. Ada kasus 1 amal. Tempat mana Pak? Saya cek KBM. Iya, 1 amal kok KBM induk. Keluar pun jemaah 3 hari di sini nggak terangkat 5 amalnya. Karena apa? Itu amal dia. 1 orang pula ababnya. Jadi nggak bisa. Pertama itu Pak, perhatikan komposisi amal dia. Dia minimal 3, 4 atau 5 yang goyang, yang sakratul maut. Yang kedua apa? Komposisi ahbab. Ahbabnya itu Pak, yang total jumlah KBM ini minimal 6 atau 8. Ada 1 KBM, 4 masjid. Tanya berapa ahbabnya? Di sini 2, di sini 2, 1, 1, 1. Jadi berapa? 5. Gak cukup. Ya Pak ya, gak cukup Pak. Dia mesti 6. Ada KBM seperti itu. Dia sendiri, dia memang penanggung jawab sendiri dia. Saya ini 5 amal. Memang Bapak itu ahbab 5 amal, tapi masjid Bapak nggak 5 amal. Ya Pak, dengan KBM ini Pak, semua ahbab jadi 5 amal. Jadi ada ahbab 5 amal Pak, ada masjid 5 amal. Paham Pak ya? Ada ahbab. Saya sendiri Pak di Malang saya taklim buat, silaturahmi, membuat silaturahmi, jauh lah saya buat, walaupun sendiri, jual 2 juga sendiri, 3 hari nempel sana nempel sini. Saya ahbab 5 amal. Kalau dikira tapaku itu Pak, yang tapaku itu ahbabnya Bapak buat jauh lah, buat ini. Ahbab 5 amal. Tapi masjidnya nggak 5 amal karena dia sendiri. Taklim oke lah sendiri, musyawarah oke lah. Jauh lah itu jamaah, jauh 1, jauh 2, 3 hari itu jamaah. Ya Pak ya, maka KBM itu Pak, KBM itu pada 3 amal ini yang nggak bisa sendiri. Apa itu? Jauhlah 1, jauhlah 2, dan keluar 3 hari. Jadi dalam 1 KBM itu Pak, hanya ada 1 tempat jauhlah 1. Ya Pak ya, 1 tempat jauhlah 1. Di mana? Di KBM induk. Makanya jangan digabung masjid yang kuat sama kuat. Nanti begaduh orang itu. Kami punya jauh 1, masa kami mematikan gara-gara ke sana? Supaya dia kuat buat jauh 1 dia. Ada 5 orang, ada 3 orang misalnya. Di sini pun kuat-kuat, kita gabungkan. Jangan digabungkan kuat dengan kuat, tapi yang kuat dengan yang lemah. Jadi KBM induk itu Pak minimal 3 amal. Yang KBM yang ke anaknya, kawannya, ya itu 1 amal, 2 amal. Ya Pak ya. Kemudian yang ada ahbab nggak ada amal. Ya Pak ya. 3 amal, tapi nggak ada jauh 1-nya. Maka KBM induk itu tarik mereka. Untuk jauhlah 1 tempat kita sama-sama di sini. Ya Pak ya. Ini KBM induk sudah 3 amal. Maka minta mereka jauh 1 kemari. Kemudian jauhlah 2, musyawarahkan di mana? Di mana KBM yang paling lemah? Kalau bisa di situ. Ya Pak ya.
minta mereka jaulah 2. Ini jaulah masjid induk Pak ya. Tapi ini kita ajak supaya mereka jadi ahbab 5 amal. Ikut kita pun ke sana juga. Ya Pak ya. Kemudian 3 hari musyawarahkan kapan dikeluarkan 3 hari. Nah, maka kalau jemaah 3 hari keluar, maka KBM induk berubah levelnya Pak menjadi masjid 5 amal. Ya Pak ya. Berubah menjadi masjid 5 amal Pak. Nah, maka kalau ada jemaah 3 hari keluar Pak tanya, Bapak jual 1, ada jual 2? Ada. Oh berarti masjid Bapak sudah level 5 amal. Oh iya betul, sudah 5 amal. Ya Pak ya, kalau sudah 5 amal Pak, jangan dipisah dulu sampai keluar jemaah 4 bulan. Kadang-kadang ada satu masjid sana, kami nggak mau 5 amal, dibilang 5 amal, karena nanti kalau nggak dipisah pula nanti. Enggak. Tetap ya, sampai jemaah keluar. Paham insyaallah Pak ya? Jadi hadirin ta'ala, Masya Allah, untuk menguatkan kerja KBM nih Pak. Ya Pak ya. Jadi jaulah 1 tadi ada apa namanya? Ada pertemuan, ada malam mahabbah. Kalau bisa hidupkan masjid 24 jam. Ya Pak ya, jaulah 1 Pak diminta ada pertemuan. Ya Pak ya, pertemuan tuh Pak, Masya Allah, agak dibasahkan sedikit. Jangan kering-kering kali. Udah bayarnya pedas, kering pula, udahlah berapi lah nanti. Kalau nggak apa-apa bayar pedas tapi disiram. Pedasnya itu buat sedap tuh kan. Jadi orang datang jauh 1, senang orangnya datang 1. Supaya malamnya buat mahabbah, buat pertemuan, buat amalan. Hidupkan masjid 24 jam. Ya Pak ya. Orang tua kita katakan kalau mau bantuan Allah yang luar biasa, buat amal yang luar biasa Pak. Kalau yang biasa-biasa ya biasa-biasa aja. Buat Yasin 41, kalau kata 100 kali Yasin. Malam tuh hidupkan dengan amal. Ya Pak ya. Pas jaulah 1. Kemudian nanti jaulah 2. Di masjid yang kita musyawarahkan. KBM Indo usuli masjid 1, masjid 2, masjid 3. Kalau KBM-nya masjidnya 3. Ya Pak ya. Kemudian penanggung jawab Pak, penanggung jawab halaqah, penanggung jawab halaqah, AMP-nya, amlanya. Ya Pak ya, diminta orang tua kita itu keluar 3 harinya jangan sekali, tapi berkali-kali. Untuk bantu KBM sini kurang orang, dia keluar. KBM sini keluar. Begitu juga bantu jaulah, jangan kan keluar jaulah, jangan kan jaulah, keluar diperbanyak 3 hari, apalagi jaulahnya. Ya Pak ya, untuk masjid 5 amal juga macam itu Pak. Masjid 5 amal bantu jaulah KBM 1 dan bantu jaulah KBM yang lain. Penanggung jawab juga bantu. Ya Pak ya, supaya KBM-nya hidup Pak. Paham insyaallah Pak ya? Jadi bukan masjid 5 amal itu terus sendiri dia nggak bantu yang lain, bukan, dia bantu juga. Penanggung jawab juga, amla juga datang. Kapan hari catat Pak? Kapan jaulah 1-nya? Kapan jaulah 2-nya? Ya Pak ya? Maka kalau KBM nih Pak sudah jaulah 1 sama-sama, jaulah 2 sama-sama, buat pertemuan jauh 1 sama-sama, keluar 3 sama-sama, maka KBM Indunya berubah level statusnya menjadi masjid 5 amal. Ya Pak ya, berubah menjadi masjid 5 amal. Dan masjid 5 amal inilah yang ditargetkan untuk keluar jamaah 4 bulan. Maka berapa masjid 5 amal yang sebelumnya ditambah KBM-nya, itulah sama dengan jemaah 3 hari, dan itulah sama dengan jemaah 4 bulan. Ya Pak ya, tapi keadaan sekarang ini jemaah 3 harinya lebih banyak daripada masjid 5 amalnya. Seharusnya kalau udah keluar jemaah 3 hari, 5 amalnya kan naik. Ya Pak ya. 5 amalnya 250, jemaah 3 harinya 500. Gimana salahnya? Salahnya karena jemaah 3 hari nggak ditanya, Bapak udah jual 1, jual 2 belum? Bapak KBM di mana? Jual 1-nya di mana? Jual 2-nya di mana? Ya Pak ya. Maka Bapak Santala untuk meningkatkan kerja KBM ini Pak, supaya jemaah 4 bulan bisa keluar, maka dibuatlah posko. Ya Pak ya. Maka besok Pak kita minta Pak,
Nah, besok ada Bayi Hidayah di sini untuk posko markas supaya gerak ke halako. Untuk menghidupkan posko halako. Nanti tanggal 29 Juni pengeluaran jamaah H-60 Pak. Di sini ya. Di Aceh. Kalau di Medan tanggal 30, ini tanggal 29 Juni Pak. H-60. Targetnya 30% dari target keseluruhan. Ya Pak ya, maka perlu dibuat posko supaya itu tercapai. Ya Pak ya, maka diminta Pak, penanggung jawab halko, markas, amla, ya Pak ya, supaya keluar untuk menghidupkan posko-posko, bergerak ke halko. Sedia insyaallah Pak ya. Sedia insyaallah Pak. Ya Pak ya, nanti besok Bayi Hidayah. Siapa Pak? Kalau bisa langsung 4 bulan terus paten. Kalau nggak bisa 2 bulan, kalau nggak bisa sampai min 29 nanti, tanggal 29. Kalau nggak bisa juga ya seminggu bergantian untuk markas. Untuk datang ke halako. Ada agenda musyawarahnya, saya udah bagikan, tapi belum dicetak ya. Jadi Pak, agenda musyawarah halkonya itu Pak, musyawarah posko itu sudah ada. Yang pertama Pak, ada agenda hariannya Pak, ada harian, amalan harian, bulanan, mingguannya, bulanannya. Ya Pak ya. Apa hariannya Pak di pusat posko harian itu? Nanti situ ada yang pertama menghidupkan UMM. Khususnya di posko induk usahakan UMM-nya hidup. Kalau bisa 5 shift. 5 shift ini kata Pak Ali sudah dihitung masjid 12 jam. Tinggal malamnya nanti kita musyawarahkan, kita mucakarakan. Ya Pak ya, jadi posko itu Pak macam mana KBM induk itu bisa hidup UMM. Ya Pak ya, kemudian gerak lagi ke KBM anaknya, minimal KBM anak hidup UMM 1 shift, 2 shift. Macam mana Pak caranya supaya setiap masjid ada ahbab hidup UMM? Maka orang tua kita Pak mengatakan Bayi Mustaq almarhum Pak, satu orang Masya Nizamuddin, yang pakar makomi, ahli makomi, tangan kanan nomor 1 makomi. Beliau mengatakan, siapa itu ahbab? Ahbab itu kata beliau, itulah orang yang bagi waktu untuk masjid. Itulah ahbab. Seperti petani Pak, siapa itu petani? Orang yang bagi waktu kerja di sawah. Siapa itu pedagang Pak? Orang yang bagi waktu kerja di pasar. Siapa itu pegawai? Orang yang bagi waktu kerja di kantor. Siapa itu ahbab? Orang yang bagi waktu kerja di masjid. Seperti dahulu sahabat. Ya Pak ya, ketika Nabi bangun masjid Pak, maka yang pertama kali minta Nabi kepada sahabat apa? Waktu. Kapan waktu ke untuk masjid? Ya Pak ya. Nabi minta kapan waktu untuk masjid? Kapan waktu untuk masjid? Begitu itulah ahbab Pak, ada waktunya untuk masjid. Sehingga masjid Mari hidup 24 jam Pak. Masjid Nabi hidup 24 jam. Kenapa pabrik 24 jam? Karena ada orang bagi waktu kerja di pabrik. Ya Pak ya. Jadi setiap ahbab ini Pak ada shiftnya di masjid. Kapan? Suka hati dia kapan ada waktu. Berapa jam? Ya minimal setengah jam. Kalau enggak bisa kurang lagi 20 menit. Sedia insyaallah Pak ya. Begitulah Nabi Pak. Sahabat dulu diminta Nabi kapan? Sehingga satu orang Masya Pak pernah Kalkuzari Pak di mimbar di Cikampek dulu Pak, 15 tahun yang lalu mungkin. Apa kata Masya itu? Saya khususi satu orang manajer pabrik, target 4 bulan dia pun geleng-geleng, nggak bisa Masya. Target 40 hari dia pun geleng-geleng. Target lagi 3 hari dia pun nggak bisa. Nggak bisa Masya. Saya ini buat masjid pabrik ini saya yang buat. Kadang malam rusak, ditelepon. Kadang satu hari berkali-kali saya ke pabrik. Enggak bisa. Masya Allah. Apa kata Masya Pak? Sekarang gini. Nggak usah kau pikirkan dulu. 40 hari, 4 bulan tuh nggak usah kau pikir. Sekarang saya minta waktumu untuk masjid. Baru senyum dia Pak. Tadi dia mulai pucat. Argi pula kan. Ada waktu untuk masjid. Senyum dia. Insya Allah Masya. Kalau untuk masjid insya Allah ada. Cuma kalau 3 hari tidak bisa Mas saya, apalagi 4 bulan. Udah, nggak usah kau pikirkan dulu. Sekarang ada waktu masjid. Ada Mas saya. Kapan? Pagi bisa? Insya Allah bisa. Pegang Mas saya Pak tangannya Pak. Teken kontrak.
Apa kata Mas Syai? Pagi ini jam kerja kamu untuk agama sampai hari kiamat. Berapa masa bisa? Setengah jam, 2 jam setengah bisa? Insya Allah. Kontrak Pak, teken kontrak. Jam kerja kamu untuk agama sampai hari kiamat. Jangan sampai tutup. Walaupun kantor kamu tutup, ini jangan sampai tutup. Ya Pak ya, kita nih ahbab pekerja Pak. Ya Pak ya, kita kerja sama siapa? Sama Allah, bukan sama Jumidar. Siapa pimpinan kita? Rasulullah. Pemilik usaha siapa Pak? Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Pak, dia pun masuk kantor. Mulai buat UMM, ajak orang ke masjid, bawa orang ke masjid, bawa orang ke masjid. Akhirnya nentala tarbiyah datang, tapi ini kantor nggak pernah tutup. Akhirnya apa kata Mas Syai? Sekarang bapak itu sudah 4 bulan tiap tahun, 10 hari tiap bulan, 8 jam tiap hari. Dulu dia kerja di pabrik orang, sekarang dia punya pabrik sendiri. Apa pendapat kamu? Orang yang bagi waktu kerja di sawah, panen nggak dia? Panen. Orang yang bagi waktu kerja di kantor, bergaji nggak dia? Bergaji. Masa ahbab bagi waktu untuk masjid nggak bergaji? Ya Pak ya, ini Pak di mahala saya Pak kejadian kita terapkan macam ini. Semua orang mahala saya keluar 4 bulan. Tahun lalu Pak. Masya Allah. Ada orang di mahala saya itu payah kali 4 bulan. Udah mau berangkat PB, paspor sudah siap, visa sudah siap, tiket sudah ada, jamaah sudah ada. Itu pun nggak berangkat. Cuma nanti Pak payahnya dia. Bahkan 2 tahun yang lalu kita bantu uang lagi, kita kasih uang untuk 4 bulan dia. 3 juta kita kasih 4 bulan Pak. Itu berpulang lagi. Ya Pak ya, kita pikir pakai duit bisa berangkat orang. Enggak juga. Tapi tahun lalu, ya Pak ya, saya berangkat ke Laos, Mas Turo. Ya Pak ya, dapat kabar orang mahala saya semuanya keluar 4 bulan. Kejut saya. Padahal saya nggak ada ngasih duit, nggak ada apa, nggak ada. Kok bisa 4 bulan orang ini semua? Heran saya. Akhirnya pulang saya muhasabah, baru teringat saya, ya Allah, tidak ada satu orang pun di mahala saya kecuali ada sipnya di masjid, ada jam kantornya di masjid. Ya Pak ya, bergaji dia Pak. Padahal UMI masih main-main. Lepas sholat, kata mau Syamil kemarin di Munas, mau sholat menghendaki agar selepas sholat itu ada amal. Apa amalnya Pak? UMM. Lepas sholat ada UMM. Sampaikan 5 perkara di situ nanti. Ya Pak ya, bergaji Pak. Gajinya apa? Mudah berangkat. Kita ini karena nggak kerja sungguh-sungguh di masjid, mocok-mocok. Tolong mocok-mocok Pak. Kadang berduit, kadang nggak berduit, kadang makan, kadang tak makan. Ya mocok-mocok, namanya kayak gitulah. Ya Pak ya, kadang keluar, kadang nggak keluar. Coba istiqomah Pak. Bapak tetapkan waktu saya untuk masjid seperti mana sahabat. Maka target posko itu pertama mendata setiap ahbab kapan waktunya untuk masjid. Nggak bisa 2 jam setengah, nggak apa-apa, setengah jam pun jadi. Supaya apa? Di mana ada ahbab, ada UMM. Masjid yang ada UMM-nya berarti kantor Nizamuddin sudah buka di situ. Berarti kantor Kebejuruk sudah buka di situ. Kantor Cotgoh sudah ada di situ Pak. Ya Pak ya. Tapi kalau belum ada UMM-nya, Masya Allah, kantor dakwah belum buka lagi Pak. Maka kita semuanya insya Allah Pak ya. Maka target posko itu Pak. Pertama masjid induk. Macam mana hidup UMM-nya? Datangi ahbabnya, minta waktunya untuk masjid kapan? Supaya apa? UMM-nya bisa hidup. Kalau bisa 5 kali. Kemudian datang ke masjid-masjid anaknya juga datang ini. Macam mana supaya ada waktu untuk masjid? Ini yang pertama. Kemudian agenda mingguannya apa? Catat kapan jaulah 1, jaulah 2-nya. Ini Pak ya. Ini KBM ini. Kapan jaulah 1-nya? Kapan jaulah 2-nya? Maka posko ini datang untuk kasih bantuan. Ini Pak ya. Bantu kerja mereka. Kemudian kapan 3 harinya? Maka posko juga nanti dikalkulasikan di posko. Orang di posko juga buat kerja untuk supaya jemaah itu bisa keluar 3 hari.
Kalau jaulah 1 dibuat, jaulah 2 dibuat, 3 hari sama-sama, maka ini Pak, masjid induknya sudah naik menjadi masjid 5 amal. Ahbab-ahbabnya pun naik status menjadi ahbab 5 amal. Walaupun masjidnya belum 5 amal, tapi ahbabnya sudah 5 amal. Masya Allah. Dengan amal ini Pak, maka ilah Allah Ta'ala akan pilih kita untuk keluar 4 bulan. Ya Pak ya, insya Allah Pak ya. Insya Allah Pak. Insya Allah Pak. Udah lapar kayaknya. Ya Pak ya. Kemudian posko juga mengendalikan kapan pertemuan negeri jauh dan IPB. Ya Pak ya. Jadi orang tua kita minta Pak, kalau KBM Indo Bapak sudah 5 sip, maka programkan dia minimal Pak 1 halkah 1 masjid yang hidup 24 jam. Apa syarat masjid 24 jam? UMM-nya minimal 5 kali, masjidnya malamnya hidup minimal 4 malam. Ya Pak ya, minimal berapa? Enggak tiap malam apa, 4 malam aja. Kapan itu? Pertama jaulah 1, itikaf. Ya Pak ya, jaulah 1 itikaf. Kemudian kalau bisa malam musyawarah halaqah kita itikaf buat amalan. Kemudian kapan lagi? Pertemuan IPB, pertemuan negeri jauh, itikaf di halaqah. Masya Allah. Kalau itu bisa kita buat, maka halaqah kita Pak hidup dengan 24 jam dan jamaah pun bisa keluar. Ya Pak ya, jamaah pun bisa berangkat Pak. Allah. Maka Allah Ta'ala diminta besok. Ya Pak ya, besok Pak diminta kita semua bayi hidayah. Khususnya para penanggung jawab untuk apa? Untuk menghidupkan posko supaya gerak ke KBM, gerak ke mahala-mahala. Ya Pak ya. Hidupkan makomi mereka Pak, karena yang menghantar kita ini makomi yang kuat. Ya Pak ya, bukan duit yang kuat Pak. Kalau makomi kita kuat, ya Pak ya, Masya Allah, 5 amal, setiap ahbab 5 amal. Dengan amalnya inilah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan hantar dia Pak ke seluruh dunia. Sudah insya Allah Pak ya. Jadi jangan tengok makhluk Pak. Ini saya mau tasik keluar, bukan tengoknya amalnya. Saya udah berapa amal, masjid saya berapa amal, nggak ada dia tengok. Ya Pak ya, satu orang ditarik taskil Bayi Wahab untuk keluar, baru pulang dia taskil lagi keluar. Apa katanya? Nggak ada duit saya Bayi Wahab, dipukul Pak dadanya. Sudah berapa lama kamu tipu umat? Udah berapa lama kamu tipu umat ini? Kau bilang Allah kuasa, mau tak kuasa? Ditaskil. Ya Pak ya. Maka perbaiki amal. Ya Pak ya, perbaiki amal makomi kita. Kita semua usahakan jadi ahbab 5 amal. Ya Pak ya. Walaupun masjid kita nggak 5 amal, dengan KBM ini kita fokus ke masjid induk supaya masjid induk ini bisa hidup, bisa keluarkan jamaah. Tapi kita Pak sudah jadi ahbab 5 amal. Dengan 5 amal inilah kita akan dihantar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya Allah Pak ya. Siapa Bayi Hidayah besok insya Allah. Boleh catatlah. Siapa Pak? Besok Bayi Hidayah insya Allah. Jadi kan untuk saya perhatikan teman-teman yang udah hari-hari di markas ini besok di Bayi Hidayah. Jadi nanti ada hadiahnya Pak, tenang aja. Yang besok Bayi Hidayah nanti ini yang udah yang kita tengok hari-hari di markas. Jadi nggak di Bayi Hidayah sayang gitu kan. Tinggal didaftarkan lagi nanti keluar gajinya. Pak Iqbal 1, Muhammad Yusuf, Zaid, Bang Sayuti, Herdani, Bang Herman, Abdul Latif, Gugun Supendi, Pak Sudirman, Pak Ridho, Bang Satria Azmi. Boleh yang mau dicatat namanya dengan syarat hari-hari di sini. Cuman ada caranya, jangan takut. Kami pula hari-hari di sini, cuman jeding kopi pun beres Pak, tenang aja. Muslim ya. Mulai besok Pak sampai dur nanti posko jangan mati. Posko malu. Juga posko halal. Sama Ahmad Firdaus. Ahmad Firdaus. Terus siapa? Anwar Sadat.
Lagi? Ustadz Irfan. Lebih baik kita khususi orang Pak daripada diusulin aja repot kita. Satu Hamdan ya. Hamdan. Lagi yang belum dicatat apa namanya? Angkat tangannya sendiri. Bang Jarkasi, alhamdulillah. Lagi angkat tangan Pak biar apa ya Ansari. Diangkatin apa angkat tangan? Coba angkat tangan sendiri. Ya, angkat enggak ngapain gua di rumah. Ansori. Siapa lagi? Fadil. Siapa lagi? Angkat tangan sendiri Pak. Ini nih yang bakal dikerja tuh ini orangnya Pak. Lihat nanti. Yang udah tercatat ini. Oh yang lain kan pasang lagi, akhirnya jual nasi. Jual ini jual itu. Udah, ini yang besok Pak Hidayah. 1 Bapak Muhammad Iqbal, yang kedua Muhammad Yusuf, yang ketiga Zaid bin Said, 4 Bang Sayuti, 5 Erdani, 6 Bang Herman, 7 Abdul Latif, 8 Gugun Supendi, 9 Pak Sudirman, 10 Pak Ridho, 11 Bang Satria Ajemi, 12 Muslim, 13 Ahmad Firdaus, 14 Anwar Sadat, 15 Ustadz Irfan, 16 Teguh Hamdan, 17 Bang Jarkasi, 18 Ansori, 19 Fadil. Insyaallah ya. Yang lain silakan duduk, mudah-mudahan Allah terima nanti. Subhanallah wa bihamdihi, silakan ke anjungan Pak. Silakan tamu Medan sama Oh, tamu di situ ya? Tamu di situ Pak, yang lain ke anjungan. Selepas makan musyawarah mingguan markas.